Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 10202243043 dari kelas SI 4802. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS sistem basis data yang telah saya bikin. Mungkin langsung saja. Tugas UTS kali ini itu membuat sebuah rancangan sistem informasi pembayaran sehat dari rumah sakit, yaitu di mana di antaranya ada bab 1 tentang ERD, bab 2 tentang relational model, bab 3 tentang DDL dan DML, dan bab terakhir ada tentang normalisasi. Bab 1. Bab 1 ini saya membuat sebuah ERD dengan 7 atribut. Mohon maaf, dengan 7 entitas, dan masing-masing entitas memiliki atribut yang beragam sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin langsung saja. Yang pertama ada entitas pasien, yaitu entitas yang menyimpan data individu pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan NIK. Yang kedua ada petugas. Entitas petugas berperan sebagai pusat manajemen identitas dan otorisasi bagi staf klinik. Atributnya ada ID petugas, nama petugas, jabatan, username, password, email, dan nomor telepon. Yang ketiga ada layanan, yaitu entitas merupakan inti bisnis klinik yang mendefinisikan semua jenis layanan medis maupun non-medis yang ditawarkan. Atributnya ada ID layanan, ada nama layanan, biaya layanan, deskripsi, ID kategori, ID unit, dan ID petugas. Lalu yang keempat ada kategori, yaitu entitas yang mempresentasikan divisi fisik atau departemen operasional di dalam klinik yang menyediakan layanan tertentu. Atributnya ada ID kategori, nama kategori, lalu ada entitas unit yang berfungsi untuk mempresentasikan unit atau bagian pelayanan yang tersedia di sistem layanan seperti ruang atau departemen tempat layanan yang diberikan. Atributnya ada ID unit, nama unit. Selanjutnya ada entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini berfungsi untuk mempresentasikan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien terhadap layanan yang diterima. Atributnya ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, waktu pembayaran, status pembayaran, metode pembayaran, total, ID pasien, dan ID petugas. Lalu yang terakhir ada eh, entitas lemah, yaitu entitas detail pembayaran. Entitas lemah ini dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dia membutuhkan entitas lain yang untuk sebagai kaki dia berdiri, yaitu untuk kalau ini detail pembayaran ini entitas kuatnya yaitu eh, entitas pembayaran tadi. Entitas detail pembayaran berfungsi untuk mempresentasikan rincian dari setiap transaksi pembayaran, mencakup layanan apa saja yang dibayar dan dalam jumlah berapa. Atributnya ada ID detail, ID pembayaran, ID layanan, kuantitas, dan subtotal. Untuk subtotal ini sebenarnya adalah atribut turunan yang diperoleh dari hasil perkalian antara kuantitas, jumlah layanan, dan biaya layanan yang terdapat pada entitas layanan, bukan langsung di entitas ini. Selanjutnya ada relasi dan kardinalitas. Relasi pertama itu ada pasien melakukan pembayaran. Kardinalitasnya one to many. Keterangannya satu pasien bisa melakukan banyak pembayaran. Lalu ada petugas. Petugas memproses pembayaran. Kardinalitasnya one to many. Satu petugas bisa memproses banyak pembayaran. Lalu ada petugas memproses layanan. Kardinalitasnya one to many. Satu petugas bisa menangani banyak layanan. Lalu ada unit menampung layanan. Nah, untuk koordinatasnya one to many juga, satu unit, contoh radiologi bisa menampung banyak layanan, contoh ronsen ataupun USG. Lalu ada entitas pembayaran mencakup entitas detail pembayaran, koordinasinya one to many. Satu pembayaran bisa mencakup banyak detail. Contoh, pembayaran 001 mencakup layanan konsultasi dan tes darah. Lalu ada layanan, entitas layanan memunculkan detail pembayaran. Koordinasinya one to many, keterangannya satu layanan bisa muncul di banyak detail pembayaran. Contoh, layanan konsultasi bisa dibeli banyak pasien. Tidak hanya terbatas untuk satu pasien saja gitu. Jadi, eh, sudah pas koordinasinya yaitu one to many. Yang terakhir ada kategori. Entitas kategori memiliki layanan. Koordinasinya one to many. Satu kategori bisa memiliki banyak layanan sekaligus. Oke, lanjut ke bab 2. Bab 2 ini adalah tentang relational model.
Relational model sendiri adalah suatu model data yang menjadikan data dalam bentuk tabel-tabel atau relasi yang saling berhubungan, di mana setiap tabel mempresentasikan entitas atau hubungan antar entitas seperti yang digambarkan dalam IRD. Nah, jadi eh, di dalam relational model yang saya bikin sendiri itu sebenarnya eh, sama saja dengan IRD, cuma diprogramkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, eh, struktur tabelnya sendiri tadi eh, sama saja seperti IRD, tetapi sini saya akan membacakan beberapa hal yang berbeda seperti primary key-nya. Tabel pasien. Tabel pasien ini primary key-nya ID pasien, atributnya sama. Lalu ada tabel petugas. Tabel petugas berisi primary key-nya ID petugas. Selanjutnya ada tabel layanan. Tabel layanan ini primary key-nya ID layanan dan ada foreign key juga di sini yaitu ID kategori, ID unit dan ID petugas. Lalu masuk tabel kategori yaitu primary key-nya ID kategori, lalu tabel unit, primary key-nya primary-nya ID unit. Mohon maaf ada kesalahan sedikit di sini. Lalu di tabel pembayaran itu ada primary key-nya ID pembayaran, lalu ada foreign key ID pasien dan ID petugas. Lalu di terakhir tabel detail pembayaran itu ada eh, primary key-nya ID detail, lalu foreign key-nya ID pembayaran dan ID layanan. Lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini saya membuat sebuah sintak ataupun kode yaitu MySQL untuk membuat data definition language dan data manipulation language. Data definition language sendiri atau DDL itu diperuntukkan untuk membuat struktur database-nya. Lalu untuk data manipulation language diperuntukkan untuk membuat eh, mengubah ataupun menambah ataupun menghapus semua data yang ada di dalam database. Script detail yang saya bikin lalu itu ada pembuatan database, script database, pembayaran sehat 043 seperti yang bisa dilihat di gambar. Script berhasil. Lalu saya membuat tabel pasien dengan script seperti yang ada di layar. Lalu scriptnya saya implementasikan dan script berhasil diimplementasikan. Lalu ada tabel petugas sama seperti yang tadi juga. Saya membuat sintaknya dulu, lalu mengimplementasikannya dan sintak tersebut berhasil diimplementasikan. Lalu ada tabel unit, sama seperti tadi juga, sintaknya berhasil diimplementasikan. Lalu ada tabel kategori, sintaknya juga bisa berhasil diimplementasikan. Lalu ada tabel layanan, sintaknya berhasil diimplementasikan juga. Lalu ada tabel pembayaran, sintaknya juga berhasil diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada tabel detail pembayaran. Sama seperti sebelumnya, sintaknya berhasil diimplementasikan juga. Untuk tipe data yang ada pada atributnya itu, saya mencocokkan saja dengan tipe data yang menurut saya pas. Contohnya pada tabel pembayaran ini, saya mencocokkan untuk primary key-nya yaitu ID pembayaran saya menggunakan integer, tanggal pembayaran menggunakan tipe data date, waktu pembayaran time, dan lain-lain. Untuk tipe data tuh cuman dicocok-cocokkan saja dengan atribut yang dirasa cocok dengan tipe data yang kita mau. Selanjutnya ada script DML, yaitu sebuah s- script yang saya di sini fungsinya kalau yang bagian tabel pasien ini saya melakukan insert into pasien 043 value dengan value yang ada pada layar. Nah, script insert into sendiri itu berfungsi sebagai menambah data atau record ke dalam tabel. Seperti yang dilihat, saya menambahkan data record pada tabel, saya implementasikan pada MySQL, lalu berhasil. Selanjutnya ada tabel pasien.
Sama seperti tadi juga, diimplementasikan pada MySQL lalu berhasil juga. Lalu ada tabel unit, diimplementasikan berhasil juga. Ada tabel kategori, saya implementasikan berhasil juga. Lalu ada tabel layanan, diimplementasikan berhasil juga. Lalu ada tabel pembayaran, diimplementasikan berhasil juga. Lalu terakhir ada tabel detail pembayaran, diimplementasikan berhasil juga. Nah, untuk pembuatan tabel sendiri itu diharuskan membuat parent tabelnya terlebih dahulu sebelum membuat eh, child tabelnya. Contoh, kalau di sini ada parent tabelnya yaitu tabel kategori dan tabel unit. Nah, itu harus dibuat terlebih dahulu dikarenakan eh, tabel layanan itu sebagai child tabel dari tabel unit dan kategori. Lalu untuk menghapusnya sendiri itu diharuskan melalui child tabel terlebih dahulu. Jangan menghapus parent tabel data yang ada pada parent tabelnya dikarenakan eh, kalau mencoba menghapus data yang ada di parent tabel maka akan muncul warning ataupun error di MySQL-nya dikarenakan masih ada data yang berhubungan dengan parent tabel tersebut yaitu di child tabelnya. Selanjutnya saya di sini membuat script select yang dimana script select yang pada pertama ini memunculkan semua data pasien. Saya coba lalu eh, diagnosing berhasil, di tabel petugas berhasil juga, di tabel unit berhasil juga, lalu di tabel kategori berhasil juga, setelah itu di tabel layanan berhasil juga, di tabel pembayaran berhasil, dan di tabel detail pembayaran berhasil. Lalu saya mencoba menguji coba gitu, memakai beberapa sintak yang berbeda untuk selectnya. Seperti ini, saya menampilkan semua pembayaran yang belum lunas gitu. Jadi, select bintang prom pembayaran underscore 043 where status pembayaran belum lunas. Di sini akan menampilkan semua data pasien ataupun semua data pembayaran yang belum dilunasi oleh pasien. Terdapat dua data pada gambar ini. Lalu selanjutnya, saya menam- menampilkan jumlah total transaksi yang ditangani oleh masing-masing petugas. Jadi di sini sintak yang saya bikin berfungsi untuk berapa sih jumlah transaksi yang ditangani oleh masing-masing petugas rumah sakitnya gitu. Lalu saya coba implementasikan dan berhasil muncul seperti ini. Nama-nama petugasnya dan jumlah transaksi yang dilakukan oleh petugas tersebut. Ataupun eh, bisa dibilang jumlah pembayaran. Selanjutnya, menampilkan daftar pasien perempuan. Ini sintak yang dicoba menampilkan semua pasien perempuan, dicoba berhasil juga. Lalu ada menampilkan subtotal tiap pembayaran diambil dari detail pembayaran. Jadi fungsinya berapa sih total tiap pembayarannya gitu. Jadi saya implementasikan kode tersebut, lalu muncullah ID pembayaran pertama totalnya 150.000 gitu. ID kedua 75.000. Ini total pembayaran secara keseluruhan yang dilakukan oleh pasien. Lalu yang terakhir, yang ke-12, saya menampilkan daftar semua pembayaran lengkap dengan nama pasien dan petugas. Jadi ini menggunakan join. Di sini yang ditampilkan adalah nama pasien, nama petugas, lalu tanggal bayaran dan total yang dibayarkan. Selanjutnya lanjut ke bab 4. Di bab 4 ini ada normalisasi. Normalisasi sendiri itu adalah sebuah tindakan yang membuat sebuah data itu kan terkadang ada data itu yang bentuknya itu tidak normal gitu. Nah, dengan normalisasi ini kita membuat data tersebut bentuknya menjadi normal dan bisa dijalankan di database yang kita inginkan. Contoh pada ini ada bentuk tidak normal atau UNF. Bentuk tidak normal sendiri adalah struktur awal data dalam sebuah tabel di mana data belum mengalami normalisasi apapun. Nah, berarti ini datanya masih mentah ataupun datanya tuh nggak bisa kita pakai di database tuh, gitu dulu. Seperti yang dilihat ada dua data, lalu saya mengubah ke bentuk satu NF yaitu normal form.
Normalisasi bentuk pertama ini adalah proses dalam basis data yang memastikan bahwa semua atribut dalam suatu tabel memiliki nilai atomik atau hanya satu nilai per sel. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan duplikasi data dan meningkatkan konsistensi. Nah, di bentuk satuan app ini saya eh, menormalkan datanya itu dengan eh, menghilangkan duplikasi data yang seperti di atas tadi. Kan ini ada yang ID layannya dua gitu dalam satu record ataupun satu raw table gitu, raw data gitu. Nah, saya normalkan dengan bentuk satuan app ini. Terciptalah seperti ini, yaitu redundansinya dikurangi dan datanya terlihat rapi gitu. Nah, tapi ini masih belum sempurna, yaitu kita untuk menyempurnakannya bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu second normal form. Bentuk normal kedua ini adalah tahap normalisasi dalam basis data yang memastikan bahwa semua atribut dalam tabel bergantung sepenuhnya pada kunci utama, bukan hanya sebagian darinya. Jadi, di bentuk 2NF ini, semua data itu ataupun semua atribut itu kita pastikan bisa bergantung sepenuhnya pada eh, primary key-nya gitu, bukan sebagian dari primary key-nya. Jadi dibikinlah seperti ini. Ada tabel transaksi, lalu ada tabel layanan, lalu ada tabel detail transaksi. Nah, akan tetapi ini dirasa masih masih belum terlalu sempurna dikarenakan masih ada data yang dimana itu masih kadabel gitu. Contoh, ini ada ID transaksi. Di sini di detail transaksi ada ID transaksi juga. Lalu di ini ada ID layanan. Lalu di sini ada ID layanan juga lagi. Nah, untuk menormalisasi dalam bentuk sempurna yang bisa efisien digunakan dalam database, maka digunakanlah bentuk 3NF. Bentuk normal ketiga adalah langkah normalisasi dalam basis data yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif antar atribut. Sebuah tabel berada dalam 3NF jika sudah memenuhi syarat 2NF dan setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-kunci lainnya. Jadi, semua atribut itu eh, pasti sudah bisa bergantung pada primary key-nya, tidak bergantung pada atribut lain gitu. Kalau ini kan masih ID seperti ID transaksi ID pasien ini masih bergantung pada pasien gitu. Lalu diubahlah dalam bentuk 3NF tadi. Nah, bentuknya yaitu tabel pasien, ada tabel pasien, ada tabel transaksi, yaitu dibedakan tadi ya, supaya bisa bergantung dengan primary key-nya masing-masing tadi. Ada ID pasien, ID eh, nama pasien, ada tabel transaksi, lalu ada tabel layanan, lalu ada tabel detail transaksi. Nah, lalu terciptalah sebuah tabel-tabel yang dimana bisa digunakan dalam database yang efisien gitu penggunaannya. Eh, Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada bila salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.